gas langsung join kok.
Sudah hadir semua ya? Yang udah hadir Mbak Ana, Mas Saikal, Mas Hendra, Mas Kawa, Mas Salsa, Mas Wildan ya. Ini untuk Mas Imat, Mas Ahmad Yoni, Mas Mbak Salma, dan Mas Rafi, Mas Muhammad. Kemana ya? Ada yang tahu kabar ya teman-teman? Tes, tes. Selamat siang teman-teman. Suara saya kedengeran nggak ya teman-teman ya? Dengar Pak. Oke, saya kira si koneksinya lambat. Untuk mas-mas ini nggak ada kabar ya, Mas Ahmad dan Mas Imat nggak ada kabar ya, Kalau Mas. kalau yang Mas Ahmad memang tidak ada kabar Pak dari awal perkuliahan. Dari awal kan tidak ada kabar, oke. Mas Imat tidak ada Imat kabar juga juga ya, tidak ada kabar. oke. Mas Muhammad Nabil nggak ada, Belum ada belum ada. informasi Pak. Oke, Mas Rafi belum ada juga ya. Tidak Pak. Oke, Mbak Salma sama ya. Salma iya juga Pak. No info Pak. Oke, Mas Rifki, Pak Rifki baru join Pak. Baru oh, ikut. baru join ya, oke. Oke, Mas Rifki. Oh iya nih baru join nih Mas Rifki, oke. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua ya. Saya lihat dulu latihannya ya. Kemarin kita bahas terkait kemarin latihannya teman-teman buat algoritma deskriptif ya, pilih 5 ya. Oke, nah kita materi pengantar logika dan pemrograman ya. Ada konsep logika, ada ciri algoritma, ada konsep algoritma program dan bahasa pemrograman. Oke, tugasnya itu kemarin kita yang mana ciri-ciri algoritma itu ada beberapa ya teman-teman ya menurut Donald Eknat ya. Ya, algoritma itu memiliki awal dan akhir dan berhenti setelah melakukan sebuah tugas. Algoritma memiliki kondisi awal atau masukan. Algoritma memiliki arti ganda dan mengumumkan. Algoritma memiliki kondisi akhir atau keluaran penyelesaian masalah. Output algoritma harus menyelesaikan persoalan ya. Terus teman-teman juga sudah mengerjakan latihannya itu algoritma untuk penyelesaian berikut lima ya. Oke, saya lakukan latihan teman-teman ya. Yang alamat Google Drive sudah ada. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Yang belum ngumpulin itu siapa ya? Ini ada Mas Haikal, Mas Hendra, Mas Anam, Mas Wildan, Mbak Lara. Satu lagi siapa? Mas Kawarismi. Yang belum itu Mas Rifki. Mas Rifki, kenapa Mas Rifki? Mas Rifki standby. Maaf Pak, lupa Mas. Lupa ya? Oke. Iya Pak, mungkin lain. Oke, nanti di... Maaf ya Pak. Iya, nanti mau di ini aja ya Mas Rifki ya. Mas Rifki ya. Jika sudah selesai di-upload ya ke notifikasi BP. Kalau ini tadi satu, dua, tiga, empat, lima. Ini udah semua ya Mas Rika, Mas Hendra, Mas Rifki, Mas satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh ya kayaknya udah semua. Oke. Satu, dua, tiga, empat,
5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sah apa? Instagram, daftarkan email Anda dan ketikkan nama Anda, masukkan password Instagram Anda dan masukkan nomor Anda. Instagram siap digunakan. Oke. Oke. Ya, hilang ya. Silakan yang mau review latihan pertemuan duanya silakan, nggak apa-apa. Saya sambil lihat ya teman-teman. Mas Kawa, Mas Hendra, Mas Haikal, Mas Wildan atau Mbak Lara silakan, atau Mas Hana lagi nggak apa-apa silakan. Atau tadi ada pertanyaan buat yang sudah dibuat oleh Mas Kawa, silakan buat teman-teman nggak apa-apa. Jika mengikuti lupa IP di HP kamu, saya dari atas bawah lagi yang mewujudkan. Dengan seperti terdeteksi jika terbuka, selamat koneksi Anda berhasil. Menurut kendaraan bermotor, wah mantap ini ya punya Mas Hendra ya. Jika teman-teman ya silakan Mas Hendra atau teman-teman yang lain atau Mas Kawa silakan yang mau review pertemuan. Oh, saya kabur mulu ya. Belaras atau Mas Rifki atau Mas Wildan silakan, atau Mas Ana silakan, atau Mas Haikal yang mau review hasil kuisnya. Dua, tiga, empat, baru 4 ya ini Mas Haikal ya. Oke, kelasnya mana ini ya? Ada yang standby? Itu saya backing ini gitu. Mas Wildan atau teman-teman lain ada yang standby? Balaras bagaimana? Mas Kawa Baik Pak, standby ya Pak. standby ya. Mas Wildan bagaimana? Ada yang mau review? Kalau review materi, menurut saya materi minggu lalu itu mungkin apa ya Pak, hampir sama dengan materi minggu pertama ya Pak, tapi kalau melihat dari PowerPoint Bapak kan tidak menggunakan bahan-bahan ya Pak, jadi langsung di prosedural ya Pak. Iya, yang review ini adanya kan ini kalau sekarang kan ada 5 nih, jadi silakan buat teman-teman. Jadi kita kan ada kurang lebih yang aktif ini kurang lebih ada 7 ya. Ada 7 kita punya beberapa pertemuan ya. Jadi nanti setiap individu dapat kesempatan untuk 2 kali review ya. Kurang lebih begitu Mas Ana ya. Iya Pak. Untuk setiap kuisnya. Jadi kalau kita semakin banyak latihan nanti teman-teman akan terbiasa dengan algoritma-algoritma ini. Kurang lebih seperti itu Mas. Kalau Mas Ana saya lihat saya belum lihat punya Mas Ana ya. Coba saya lihat. Kemarin udah bagus tuh Mas, udah ada apa peralatan itu langkah-langkahnya macam-macamnya. Kalau Ya, kemarin punya saya yang kemarin saya tidak pakai apa ya, bahan dan peralatan Pak, jadi karena saya memang
lihat contohnya punya bapak yang presentasi, saya langsung itu, saya Oh langsung iya, step by step. Tapi kalau punyanya Kak Laras, kalau nggak salah kemarin saya lihat tuh pakai bahan dan peralatan juga ada. gitu. Oke oke oke. Mana Mbak Laras? Iya itu atau memang harus lebih di kalau algoritma itu kita harus buat langkahnya jelas. Jadi jika ada teman-teman yang lain melihat algoritmanya Mas, itu nanti mudah dipahami gitu, seperti itu kurang lebih. Ini sama seperti contoh yang tadi buat sekarang nih Mas Ana ini, kalau kita lihat algoritma ini kan sudah lumayan ya, jika kita lihat ini kan cukup jelas ya algoritmanya, sudah mengikuti ciri-ciri algoritma ya. Sila airnya ada akhirnya kami makan mie rebus, sama seperti contohnya punya Mas Indra tadi. Ini siapa? Mbak Laras nih, Mbak Laras bagus nih. Batang daun bawang. Nah, tapi ini bahan-bahannya ini seperti ini kita siapkan dulu. Deklarasinya apa saja yang kita butuhkan. Nah, ini bagus nih. Setelah selesai, maka mesin ATM akan mengeluarkan bukti transaksi dan berbukti dan langsung ke ATM benda meninggalkan ATM. Kan? Nggak ada yang review, nggak ada yang mau review. Sama visi kamu sudah datang setelah membuka visi. Mas Kawa, standby. Mas Haikal bagaimana? Mas Hendra? Bas Salsa, Mbak Laras? 5 nih dari satu orang misalnya mau 5-5 itu silakan, atau mau bagi dua boleh nggak apa, satu orang 3-3 nggak apa-apa, silakan. Kalau kalau review tugas saya Pak, saya kemarin tugasnya kepikiran algoritmanya kan berurutan Pak, jadi saya bikin aja berurutan. Jadi karena manusia tuh makan harus makan ya Pak, saya mulai dari memasak nasi dulu Pak. Boleh nggak apa-apa, silakan. Yang terpenting kan gini mengikuti cicil algoritma. Ini baru 2 ya Mas ya? Oh enggak Pak, Oh ya udah sudah 5 ya. Oh 5. ya, oh saya Jadi koreksi kan lama. menurut saya tuh apa ya, menulis algoritma dalam algoritma lagi. Oh Jadi gitu. yang pertama saya tulis 1, 2, 3, 4, 5-nya kan seperti algoritma mau beli komputer Pak, ceritanya seperti itu. Oh nggak apa-apa, silakan. Yang penting kan kita memilih 5 ya. Yang terpenting ini ada cicil algoritma yang misalnya seperti ini, akan galakan kamu sesuai batas menanggapi untuk meluas selama 3 IP yang 3 set terbaru 3 biasanya pada kode pilih data sampai menggunakan password tiap SSID terutama macam password klik connect selama kamu tahu snapchat seperti ini. Nggak apa-apa, mau pilih yang mana juga silakan, nggak apa-apa. Begitu Pak. Jadi menurut saya kan ketika kita lapar kan kita harus berpikir ya. Jadi ide saya adalah kita memasak nasi terlebih dahulu Oh Pak. ya boleh, nggak apa-apa, Nah silakan setelah Mas. masak nasi, dengan segala step by stepnya, kita mulai memasak Mas mie instan instan, karena nah ya. ya menurut saya tuh makan mie instan tidak pakai nasi itu kurang kurang cocok. Oh Kurang iya. ada yang kurang. Jadi kita masak mie instan dulu. Nah baru tuh setelah kita masak mie instan, kita jadi sudah punya ide. Oh saya mau belanja online. Tapi ketika saya mau belanja online tuh saya tidak bisa terkoneksi karena saya belum mengkoneksikan perangkat saya ke dalam jaringan WiFi. Setelah saya mengkoneksikan perangkat saya kepada jaringan WiFi, saya baru bisa membuka apa. Saya ambil Ya, sedikit. Kalau saya ya. langsung kan mungkin dari aplikasi Tokopedia kita buka, kita langsung mungkin ke search bar atau mungkin langsung ke daftar keranjang, semisal kita sudah pernah check out seperti itu, Pak. Baru ketika kita sudah melakukan check out dan lain sebagainya kan ada yang namanya dari fitur menunggu paket yang datang kan, Pak. Iya. Cuman saya tidak tuliskan Pak di dalam apa tugas algoritma saya kemarin. Jadi saya langsung merakit dalam menyalakan PC-nya itu adalah bagian perakit PC gitu. Oke, jadi Mas Ana mau review perpus ini, silakan, nggak apa-apa, sharein aja. Ini bagus juga sih, karena kan kita sama saja, kita ingin membuat aplikasi, misalkan begini kan kita punya beberapa yang harus kita lakukan, karena dari misalnya kita membuat web sistem informasi berbasis web apa Facebook. Yang pertama kita butuhkan di sini kan ada algoritma untuk login. Ya, terus ada bagaimana cara masuk Facebooknya, login. Jadi loginnya ini kita buat dulu seperti apa, baru terus ada juga algoritma untuk pendaftarannya seperti apa. Apabila sudah masuk itu seperti apa, sama aja seperti itu, nggak apa-apa sih, mau dibuat itu juga nggak apa-apa, silakan. Oh, Ya, tadi. yang terpenting
Silakan aja. Yang terpenting langkah-langkah pada saat membuat ininya, algoritmanya ini mengikuti yang ciri-ciri algoritma itu ya. Jadi ada Oh ya awal, Pak. ada akhirnya. Jadi sampai agar supaya fungsi-fungsi ini berjalan dengan baik. Oke, Mas Sana mau review lagi, nggak apa-apa, silakan. Atau Oh, teman-teman yang lain boleh. enggak Pak, saya tertarik ke materi Oh gitu, selanjutnya Pak, oke. kalau boleh boleh lihat Jadi Pak. Mbak Salsa bagaimana, Mas Senta, Mas Haikal? Karena di sini berarti mulainya algoritma. Hmm. Di sini yang perlu diralat kalau saya lihat, ini perlu dilengkapi aja ya Mas Kawa ya. Tema sebelumnya. Oke. Udah ada nih teman-teman nih, Mbak Salsa, standby. Saya paralel chat ya. Silakan yang ingin review. Mas Rifki mau review udah selesai atau belum selesai tugasnya atau belum upload atau gimana? Belum selesai, Pak. Belum selesai. Ya, Oh ya, Pak. oke, berarti belum bisa review ya. Oke, buat teman-teman. Mbak Salsa bagaimana? Oke, kita pertemuan hari ini juga kurang lebih kita nanti latihan juga sama ya, kita bikin algoritma. Kalau saat ini teman-teman buat algoritma deskriptif ya, nanti kan ada beberapa algoritma Namanya tuh teman-teman. pelabuhan. Kenapa Pak? Ada apa Mas? Enggak Pak, maaf. Oh, jadi nanti buat teman-teman nanti juga buat algoritma juga, jadi berdasarkan flowchart dan juga berdasarkan judul code ya teman-teman ya. Oke. Oke ya, saya sambil tunggu teman-teman nanti kalau ada yang review silakan. Ini saya sambil paralel kita mulai aja pertemuan kita hari ini kita akan bahas terkait nanti dipersiapkan aja buat teman-teman yang mungkin belum siap kali teman-teman untuk review nih. Oke, nggak apa-apa. Silakan, kita punya 5 ya. Nanti teman-teman silakan dibagi aja 1 orang 3 ya untuk menjelaskan algoritmanya itu seperti apa. Karena kan jika ada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Menurut teman-teman algoritma yang telah dipresentasikan teman-teman itu ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Oke. Oke, kita masuk ke pertemuan kita hari ini terkait notasi penulisan algoritma ya teman-teman ya. Oke, selamat siang teman-teman semua ya. Oke, kita masuk ke notasi penulisan algoritma. Yang mana poin-poinnya kita akan bahas terkait jenis penulisan algoritma, ada tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif, tata aturan penulisan algoritma dengan pseudocode. Berikutnya ada tata aturan penulisan algoritma dengan flowchart, ada notasi flowchart ya teman-teman. Oke. Ini teman-teman sudah coba ngerjain latihan ya sekarang. Ini ya langkah-langkah itu ya. Oke. Oke, bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untayan kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Cocok untuk algoritma yang pendek, tapi untuk masalah algoritma yang panjang, notasi ini kurang efektif. Oke, paling mudah dibuat, namun demikian cara ini paling sulit diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk bahasa deskriptif ya, jenis penulisan algoritmanya. Pak, Terus ada juga pseudocode. bisa Ya, langsung praktek nggak Pak? Jadi kita nggak ngambang Pak, bingung kita Pak. Jadi bisa langsung ke codingannya nggak? codingannya. Oh ya, nih nanti ini ada pseudocode tata cara penulisan pseudocode. Iya, maksud saya kita langsung lihat aja bagaimana gitu Pak Gitu. prosesnya. Jadi kita nggak bingung. Maksudnya seperti apa? Ya maksudnya logikanya diterjemahkan ke dalam programming gitu Pak. Oh, logika ditembakkan ke dalam programming. Iya, Oh ya, nanti dipilih aja untuk algoritma yang apa namanya, misalnya ingin membuat apa, login atau apa, nanti dipilih aja silakan dari teman-teman. ya, ya misalnya salah satu lah kita pilih kan. Cuman kan kita juga perlu tahu nih bagaimana diterjemahkannya ke dalam satu codingan. Misalkan kita mau pakai codingan apa gitu. Jadi biar paling nggak bisa langsung praktek gitu Pak. Oh iya, boleh, nggak apa-apa, silakan. Kalau seandainya teman-teman ingin itu, nanti kan kita kan ada latihannya nih di sini nih. Jadi teman-teman pilihnya yang mana, kan ada pilihan bebas. Nanti teman-teman silakan pilih mau prakteknya yang mana.
Di sini juga nanti ada beberapa nih tata penulisan juga. Ya, yang terpenting kita sekarang ini bahas dulu terkait tataran penulisan nih. Jika teman-teman memilih yang tata aturan penulisan secara video code, silakan nggak apa-apa. Mau langsung praktek gunakan bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai atau teman-teman apa yang teman-teman ingin apa, silakan nggak apa-apa disesuaikan aja sama teman-teman. Saya pikir teman-teman dan saya juga lagi Lagi posisinya apa? lagi belajar codingan Pak. Jadi mungkin kita juga perlu dibimbing karena saya pikir juga saya belum tahu codingannya seperti apa basicnya. Ya. Saya nggak tahu teman-teman lain bisa atau enggak gitu. Oh gitu. Oke, nanti Gitu Pak. disesuaikan aja ya buat teman-teman nih, silakan. Kalau Mas Hendra menggunakan codingan apa biasanya? Eh, ya saya justru lagi belajar sekarang PHP sama PHP ya. Oke, nanti Python ya. disesuaikan. Kayaknya sih mendingan PHP. Jadi kalau bisa satu satu program khusus aja. Jadi teman-teman dan saya juga bisa satu pandangan yang sama menggunakan logic dari satu pemrograman gitu Pak. Jadi jangan kalau bisa jangan kita disuruh milih pakai program apa nanti codingannya bahasanya beda-beda gitu Pak. Betul, untuk itu kan nanti kan kita kan sudah diinstal ya, pertama kali kita ini kan kita sudah install XAMPP ya, PHP ya, teman-teman ya. Jadi Nah, kita kita standarnya kita menggunakan PHP atau apa dulu ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Di buat teman-teman makanya yang belum install XAMPP silakan diinstal aja XAMPP-nya, PHP-nya itu agar kita bisa menggunakan bahasa programan PHP tersebut ya. Kurang lebih seperti itu ya Mas Hendra ya. iya betul Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa, silakan. Nah, untuk saat ini kita akan bahas dulu terkait tata aturan penulisannya ini ya, Mas Hendra, ya, supaya teman-teman juga dia bisa secara step by step bisa langsung ke lari yang apa jika teman-teman ingin coba buat login ya silakan nggak apa-apa buat algoritmanya dulu lalu langsung dituangkan ke dalam programnya silakan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Misalkan nih seperti ini nih, teman-teman ingin mempunyai algoritma, ingin menentukan bilangan terbesar dari 3 silakan masukkan atau seperti Enggak apa. gini Pak, maksud Ya, saya mungkin Bapak bisa kasih contoh langsung secara case by case dari contoh materi yang Bapak siapkan ini dituangkan dari materinya Pak. Jadi oh nanti iya, kalau Bapak sudah berikan contoh materinya diterjemahkan ke dalam codingan, kita sendiri juga nanti bisa menguraikan dengan bahasa algoritma yang kita buat kemarin gitu Pak. Kayak gitu betul, sih. ya nanti di pertemuan berikutnya kurang lebih ada nanti kita contohnya yang seperti itu ya. Apa kita akan menentukan bilangan terbesar berapa. Kita, nanti ada di setiap pertemuan itu ada ya kurang lebih. Sebentar saya lihat dulu ya RPP-nya ya. Ada sih memang Mas Hendra. Tapi untuk hari ini kita pertemuan kita bahas terkait tata aturan penulisan. Nah untuk hari ini teman-teman silakan dulu teman-teman ingin tertarik buat apa dulu nih. Misalnya apa? Ingin kayak tadi seperti misalnya ingin membuat login atau algoritma membuat apa silakan nggak apa-apa teman-teman dipilih aja dulu jadi disilangkan dulu cara cara algoritma seperti apa kurang lebih seperti itu memang ada sih mas nanti di pertemuan ini kita nanti Ya. langsung ke PHP-nya itu seperti apa. Kalau saya kepikiran dari beberapa beberapa logika yang teman-teman buat termasuk saya, kayaknya kode logika untuk pengiriman email cukup menarik kalau kita buat diterjemahkan ke codingan sih Pak. Oh gitu, oh gitu untuk pengiriman email. Oke. Betul. Oh ya, nanti kita sesuaikan aja ya teman-teman. Nanti makanya pada saat kita setiap pertemuan ke latihan, teman-teman harus dibiasakan dulu pilihnya yang mana silakan nggak apa-apa. Nanti Ya, kalau saya pilih. ingin langsung diinin, ya nanti disesuaikan aja. Nanti pada saat kita sudah masuk ke PHP-nya, nanti kita teman-teman jika ingin langsung menggunakan codingan yang sudah menguasai, silakan. Kalau yang belum menguasai nanti kita saling sharing aja kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, Mas Hendra ya. Oke, dari teman-teman lain ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjut ke tata aturan penulisannya dulu. Mas Ana bagaimana? Baik, Jelas ya? Pak. Oke ya, lanjut ya. Ada pertanyaan? Jelas ya dari apa yang Tidak, Pak. disampaikan oleh Pak Hendra ya. Oh, jelas, Pak, jelas. Oke. Buat teman-teman yang belum menguasai bahasa pemrograman PHP, nggak apa-apa. Nanti kita bisa saling sharing aja ya teman-teman ya. Oke. Ya, yang penting ya, kita izin ini bacakan dulu ya teman-teman terkait jenis penulisan algoritma itu seperti apa ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita ke tadi gimana? Kedua ya. Kedua, cara penulisan algoritma menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Oke. Terus yang ketiga ada plotchart juga ya, cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Terus ada juga penjelasannya, plotchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses pada setelah pernyataannya. Oke.
Satu juga gambar ini dinyatakan dengan simbol, dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Terus langkah berikutnya ada memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Poin berikutnya ada sebagai fasilitas untuk komunikasi antara program yang bekerja dalam tim suatu proyek. Poin berikutnya ada mendorong analis dan programmer atau memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan mendorong dalam analisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Oke, jadi ada 3 ya teman-teman Pak, jenis penulisan. Pak bisa Ya, minta tolong Pak untuk kan ini kita tadi bahas flowchart ya, mungkin bisa mundur sebentar Pak. iya. Oke, tadi kan ada bahas flowchart nih. Nah, ini kan cukup menarik nih kalau kita bahas flowchart kan sebelum kita terjemahkan ke codingan kita kan harus buat flowchart dulu nih Pak. Ya, Gimana kalau Bapak berikan contoh ke kita nih bagaimana cara untuk membuat flowchart-nya? Karena saya sendiri juga dulu sempat belajar tapi saya lupa. Kan ada gitu. kode-kode khusus bagaimana simbol dari proses, kemudian tombol start-nya itu seperti apa bagannya sampai ending-nya. Sehingga kita dan saya dan teman-teman punya satu logika yang sama. Nanti bisa disesuaikan dengan logika masing dari apa yang kemarin dibuat gitu, Pak. Jadi Oke. sebelum coding saya pikir ini saatnya kayaknya mesti dibuat flowchart dulu deh, menerjemahkan itu ke dalam sebuah flowchart. Jadi biar lebih terstruktur ya. Itu kalau menurut saya sih, nggak tahu teman-teman yang lain sih. Oh iya, nanti akan dijelaskan juga ya secara detail terkait menulis algoritma baik secara deskriptif atau pseudocode atau flowchart. Nanti teman-teman silakan dipilih aja. Teman-teman Itu ingin kapan, menggunakan Pak? kenapa? Iya, hari ini nanti dijelaskan untuk yang Hari flowchart ini ya. itu ya. Iya, Oke. oke. Terkait notasi-notasinya seperti apa silakan ya. Oke. Oke ya, saya izin lanjut ya teman Mas Hendra dan teman-teman yang lain ya. Oke, saya izin penjelaskan dulu sedikit ya teman-teman ya. Oke. Oke, berikutnya ada dasar dari notasi bahasa deskriptif adalah bahasa Inggris namun dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari termasuk bahasa Indonesia. Nah, untuk yang kita masuk ke bahasa deskriptif penjelasannya teman-teman ya. Oke. Oke, buat teman-teman nanti silakan penulisan algoritmanya seperti apa, baik deskriptif atau pseudocode atau flowchart ya disesuaikan aja sama teman-teman yang ingin latihannya seperti apa ya nanti. Oke. Oke, berikutnya tidak ada aturan baku dalam menulis algoritma dengan notasi deskriptif, maka tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Berikutnya ada kata kerja dan jenis kata yang biasa digunakan dalam penulisan bahasa deskriptif. Contohnya tulis, baca, hitung, tampilkan, ulangi, bandingkan, dan lain-lainnya. Nih, teman-teman sudah ngerti latihannya kemarin ya. Oke. Oke, ini untuk struktur algoritma kurang lebih baik deskriptif maupun pseudocode maupun flowchart hampir sama ya. Ada bagian judulnya, ada bagian deklarasi, ada bagian deskripsi ya teman-teman ya. Oke. Oke, setiap bagian disertai dengan komentar untuk memperjelas maksud tes yang disebutkan. Komentar adalah kalimat yang diapit oleh pasangan tanda kurung kurawal ya. Ada kurang buka, kurang tutup ya. Oke. Oke, nah kurang lebih seperti ini untuk bagian hiddennya teman-teman untuk yang algoritma deskriptif ya. Oke. Penjelasannya sedikit, merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan tentang algoritma tersebut. Bagian ini juga digunakan untuk menentukan apakah teks algoritma yang dibuat tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Nama algoritma sebagai singkat, namun cukup menggambarkan apa yang dilakukan algoritma tersebut. Di bawah nama algoritma disertai dengan penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan algoritma ya. Penjelasan di bawah algoritma yang sering dinamakan juga spesifikasi algoritma yang dituliskan dalam kurung kelawar. Algoritma harus ditulis sesuai dengan spesifikasi yang didefinisikan. Oke, ini contoh judul ya. Di algoritma membuat kopi misalkan, kita sesuaikan ada kurang ada kurang tutup ya. Di sini ada membuat kopi dengan mengolah bahan lalu sajikan di gelas spesifikasi. Oke, untuk struktur algoritma kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Oke, terus kita masuk ke yang kedua, ada bagian deklarasinya, ada kamus ya. Sedikit penjelasannya adalah bagian untuk menunjukkan semua nama yang dipakai dan dalam algoritma. Nama tersebut dapat berupa nama variabel, nama konstanta, nama tipe, nama prosedur, atau nama fungsi. Semua nama tersebut dapat digunakan di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu. Di dalam bagian deklarasi, penulisan sekumpul nama dalam bagian deklarasi sebaiknya dikelompokkan menurut jenis pendefinisian nama konstanta sekaligus memberikan nilai konstanta, pendefinisian nama fungsi atau prosedur sekaligus dengan pendefinisian spesifikasi dan parameternya. Oke, contohnya kurang lebih seperti ini bagian deklarasi algoritma membuat kopi, ada gula, ada bubuk kopi, ada air, ada kompor, ada panci, ada sendok, ada juga gelas ya teman-teman ya. Oke. Oke. Oke, bentuk umum kurang seperti teman-teman di mana deklarasinya ada 5 tipe variabel yang bukan tipe dasar. Terus juga ada tipe waktu H, MN, SS, integer untuk tipe datanya. Tipe waktu terdiri dari 3 data masukan yaitu H sebagai jam, MN sebagai menit, dan SS sebagai detik ya. Dia berikan nama konstanta sebutkan tipe data dan nilai konstanta P kurang 3,14, ada konstanta E 2,71, satu maksudnya tetap ya, P itu kan ada 3,14 dan tetapnya ada E juga ada 2,72 ya. Kalau kita buatkan ke 2 desimal ya.
Oke. Atau pada bagian deklarasi teman-teman juga bisa nama variabel menggunakan tipe data dasar, ada nama string boleh, ketemu tipe dasarnya, tipe datanya boolean, berat badan tipe datanya real, jumlah anak tipe datanya integer ya teman-teman ya. Nilai merupakan karakter. String itu suatu nilai yang merupakan karakter. Untuk boolean suatu nilai logika yang menghasilkan true atau false. Asalnya untuk suatu nilai bilangan pecahan. Integer ada suatu nilai bilangan bulat ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa menama fungsi, mendefinisikan domain, nama, jumlah, tipe, dan jumlah parameter, serta tipe data keluaran ya, function tambah, x titik 2 integer, ya titik 2 integer, titik 2 integer, proses menambahkan dua nilai data dan hasil penambahan sebagai nilai keluaran fungsi ya teman-teman. Di sini ada untuk bagian deklarasinya ya. Oke. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian deskripsi ya teman-teman ya. Deskripsi adalah bagian inti dan struktur algoritma. Bagian ini berisi uraian langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah ini dituliskan dengan notasi yang lazim dalam penulisan algoritma. Setiap langkah algoritma dibaca dari langkah paling atas hingga langkah paling bawah. Urutan penulisan menentukan urutan pelaksanaan perintah. Suatu algoritma dapat terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Ketiga jenis langkah tersebut membutuhkan konstruksi suatu algoritma. Pada bagian deskripsi inilah letak 3 struktur algoritma tersebut. Ini bagian deskripsi ya, kurang lebih teman-teman yang teman-teman sudah ngerjakan nanti juga yang bagian deskripsi ya. Yang pertama kan kita punya kompor, tadi di mana di sini kita punya kompor yang ya deklarasinya. Kita punya gula, bubuk kopi, air, panci, sendok, gelas. Misalnya kita algoritma buat kopi, kita bikin deskripsinya kurang lebih. Yang pertama kita letakkan panci pada kompor, yang kedua kita isikan air ke dalam panci, yang ketiga kita hidupkan api kompor, yang keempat kita tunggu air mendidih, yang kelima tuangkan bubuk kopi ke dalam panci jika air sudah mendidih, yang keenam aduk air di dalam panci yang berisikan bubuk kopi tersebut hingga kadar kopi menyatu dengan air. Yang ketujuh tuangkan air kopi ke dalam gelas, yang kedelapan berikan gula secukupnya, dan yang kesembilan selesai. Oke. Oke, contoh algoritma buat kopi yang dijelaskan menggunakan algoritma kalimat deskripsi secara lengkap. Nah, ini teman-teman ada algoritma buat kopi, membuat kopi dengan mengolah bahan lalu sajikan di gelas. Ada deklarasi gula, bubuk kopi, air, kompor, panci, sendok, gelas ya. Ada deskripsi kurang lebih tadi. Ada letakkan panci pada kompor, isikan air ke dalam panci dengan air pakai kompor, tunggu hingga air mendidih. Ada tuangkan bubuk kopi ke dalam panci jika air sudah mendidih. Yang keenam mengaduk air dalam panci membersihkan bubuk kopi tersebut hingga kadar kopi menyatu dengan air. Yang ketujuh tuangkan air ke dalam kopi ke dalam gelas. Yang ke-8 berikan gula secukupnya dan selesai. Nah, ini teman-teman sudah ngerjakannya ya, kurang lebih ya kemarin ya. Oke. Oke, ya, untuk yang deskripsi, jika ada pertanyaan silakan nggak apa-apa langsung ditanya aja ya. Saya sambil yang menjelaskan yang pseudocode berikutnya kita masuk ke pseudocode ya teman-teman. Oke. Izin baca ya teman-teman ya. Oke. Sedikit penjelasannya. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Pseudocode berisi deskripsi dan algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca manusia, sehingga pseudocode tidak dapat dipahami oleh komputer. Oke. Supaya notasi pseudocode bisa dipahami oleh komputer, maka diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks bahasa pemrograman untuk komputer tertentu. Oke. Berikutnya, tidak ada sintaks standar resmi karena pseudocode ini dapat ditanamkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Disarankan untuk menggunakan keyword yang umum digunakan seperti if, then, else, while, do, repeat, for, dan lainnya. Keuntungan menggunakan metode pseudocode adalah kemudahan mentranslasi konotasi bahasa pemrograman, karena terdapat korespondensi antara step pseudocode dengan notasi bahasa pemrograman. Oke. Ini kurang lebih sama ya ininya ya. Untuk satu algoritma pseudocode ada reader, ada kamus, ada deskripsi, ada judul, ada deklarasi, ada deskripsi teman-teman. Oke. Untuk contohnya, untuk kalian pseudocode yang bagi judul readernya kita kasih nama di sini, bisa kita ingin algoritma bilangan maksimum. Oke. Dibaca 3 buah bilangan dari pengganti masukan carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan. Oke. Ya. Untuk judulnya kita punya pseudocode ini teman-teman ya. Kita punya algoritma judulnya kita yang cari bilangan maksimum yang dibacanya kita baca, kita punya 3 buah inputan ya. Oke, untuk bagian deklarasi kurang lebih penjelasannya sama seperti bagian deskripsi ya teman-teman ya. Oke, di sini bagian deklarasi, contohnya bilangan terbesar ada 3 masukan bilangan, berarti yang kita butuhkan bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, data integer, bilangan yang dicari maksimumnya, maksimum integer
variabel bantu ya, variabel maksimumnya ada variabel bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Juga variabel maksimum integer untuk mencari bilangan maksimumnya tersebut ya teman-teman ya. Oke. Oke. Berikutnya di bagian deskripsinya kurang lebih untuk yang data penulisan pseudocode. Ya, teman-teman, pertama kita baca dulu bilangan 1, bilangan 2, lalu kita yang kedua, if bilangan 1 lebih dari sama dengan bilangan 2, dan nah ini untuk yang algoritma dan tiga besar dan 3 masuk bilangan ya. Oke. Pak, mau tanya Pak. Iya, silakan. Untuk itu kan tadi saya lihat ada beberapa bahasa yang saya kurang ngerti itu ya. Ada istilah string, ada istilah integer, dan ada istilah apalah saya nggak tahu, boolean dan seterusnya. Itu sebenarnya apa sih Pak ya? Itu tipe data. Kalau kita di ini setiap bahasa pemrograman pasti ada tipe datanya dia seperti apa. Baik PHP, baik HTML, baik atau apapun lah kalau itu bahasa pemrograman biasanya. Nah, apa kaitannya sama yang tadi deskripsi tadi, variabel tadi itu? Yang deskripsi. Maksudnya Iya. aturan deskripsi. Iya, betul betul. Kan tadi kan ada atribut-atribut apa tuh tadi kalau nggak salah itu. Terus ada logikanya tuh. Apakah itu perlu nah itu tuh deklarasi, itu tuh kan ada deklarasi. Ini. Nah, ya itu ada istilah lagi konstanta. Iya, ini bentuk umumnya kurang lebih bagian deklarasi seperti ini, di mana kita deklarasinya kita contohnya kita kan kemarin sudah buat ya latihannya ya. Pertama yang kita buat itu kalau tidak salah teman-teman pilih bebas ya, ada yang milih masak nasi, ada yang milih masak mie, ada yang milih salah satu aja deh Pak, dipilih aja deh Pak. Kira-kira gimana itu kalau nanti dibuat terjemahan dengan istilah tipe data yang tadi itu tuh bagaimana maksudnya itu? Oh yang ini ya, oh ya, cara bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. Ada tipe data dasarnya seperti apa. Misalkan kita punya variabelnya nama, kita ingin tipe datanya apa, biasanya sih nama yang kita masukkan inputannya apakah string. Kalau string kan itu biasanya A, B, C, D, E, F, G, dan ada berapa maksimum lengthnya ya, kurang lebih seperti itu ya kalau di dalam bahasa pemrograman. Terus ada juga ya kurang lebih seperti itu. Kalau boolean itu nilai logikanya true atau false, itu baru tipe datanya boolean. Berarti yang disetujunya itu nilai logikanya kalau nggak true false, kurang lebih seperti itu tipe datanya. Kalau untuk berat badan real berarti nilainya nilai pecahan, kurang lebih seperti itu. Untuk jumlah anak integer itu nilainya nilai bilangan bulat, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada koma gitu? Kenapa? Nggak pakai koma gitu? Tergantung di mana bahasa pemrogramannya seperti apa. Kalau bahasa pemrograman titik komanya dia harus diketikkan, ya titik koma diketikkan supaya pada saat kita memasukkan nama variabel ini jalan ya silakan, nggak apa-apa, tergantung Maksudnya itu kan ada real, ada ya. integer. Kalau integer itu bilangan bulat nggak pakai koma. Oh iya, maksudnya itu ya kurang lebih seperti itu bilangan yang bulat. saya bingung. Ya itu bilangan bulat kurang lebih seperti itu. Kan contohnya sebelah kiri itu ada itu konstan PHI real. Nah, kenapa dia pakai real itu kan karena jenis angkanya berupa bilangan bulat gitu bukan? Ya, total real ini 3,14, dia ada koma Ya, nih, dia bilangan ya real kurang lebih seperti itu. jenisnya itu kan ada real tuh, berarti jenis tipe datanya real atau Iya, betul, jenis tipe datanya real, betul. Betul, tipe datanya real. Konstanta ini berarti nilainya tetap ya. B itu kan kalau tidak salah dipakai buat untuk menghitung rumus lingkaran ya. Lingkaran itu kan ada 3pi kali R ya. 3,14 kali jari-jari kali jari-jari ya, kalau seperti itu ya, kalau tidak salah ya. Untuk P itu ya. Ini tipe datanya real betul. Oke, ada lagi Mas Endra? Sudah. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, tadi kita sampai di sini ya teman-teman ya. Oke, kita punya 3 buah inputan tadi ya, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, dan juga kita punya variabel bantu untuk mencari bilangan maksimum itu sendiri ya. Jadi kita buat variabelnya maksimum. Nah ini namanya terserah teman-teman mau dinamainnya apa ya, kurang seperti itu ya. Oke, pertama yang kita baca bilangan 1, bilangan 2. Ini menggunakan bahasa C ya, misalkan ini ya, bahasa read kita baca lah, kita baca dulu bilangan 1, bilangan 2-nya, inputannya. Berikutnya kita buat logikanya 20, dan kedua itu jika bilangan satunya nilainya lebih dari sama dengan bilangan 2, dan cetak bilangan 1 sama dengan maksimum ya. Yang pertama else bilangan 2 sama dengan maksimum. Oke. Lalu kita baca inputan yang ketiga.
3 ya, kan masih ada satu inputan lagi tadi ya. Kita baca bilangan 3. Nah, baru setelah kita dapat, kita lihat dari bilangan 1 lebih dari sama dengan bilangan 2 dan else-nya. Lalu kita baca input bilangan 3, lalu berikutnya logikanya kita lihat jika bilangan 3 lebih dari sama dengan max yang ini ya teman-teman ya. Dan bilangan 3 sama dengan max ya. Right? Max. Seperti itu ini untuk outputnya ya. Oke. Oke, contoh algoritma menentukan bilangan terbesar dari 3 masukan bilangan yang dituliskan menggunakan pseudocat secara lengkap. Nah, ini harus kita bikin lengkapnya di mana ada judul, ada deklarasi, ada juga deskripsi ya teman-teman ya. 3 dibaca 3 buah bilangan dari piranti masukan, carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Oke. Sudah deklarasi bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, tipe data integer, bilangan yang dicari maksimumnya, maksimum integer variabel bantu ya, ini tadi kita variabel max yang kita udah buat ya. Oke, untuk outputnya ya. Oke, di sini ada deskripsi, ada read, tadi kita sudah bacakan juga ya, ada read, kita baca dulu bilangan 1, bilangan 2, lalu kita lebihkan jika bilangan 1 lebih dari bilangan 2, dan bilangan 1 sama dengan maksimum, else bilangan 2 sama dengan maksimum, read bilangan 3, read bilangan 3 lebih dari sama dengan maksimum, dan bilangan 3 sama dengan maksimum, right max ya. Oke, kita outputnya max yang ini bilangan maksimum. Oke, maka dapat bilangan maksimum ini. Oke. Oke, berikutnya kita masuk ke tata aturan penulisan berikutnya yang flowchart ya. Tadi kan kita sudah deskripsi, juga code, berikutnya yang flowchart. Baik, sedikit penjelasan terkait flowchart saya izin bacakan buat teman-teman. Oke, pada dasarnya terdapat berbagai macam flowchart, diantaranya yaitu flowchart sistem flowchart, flowchart paperwork, atau flowchart dokumen, dan dokumen flowchart, flowchart skematik, dan skematik flowchart, ada flowchart program, dan program flowchart, ada flowchart proses, dan proses flowchart. Untuk keperluan pembuatan program, maka digunakan flowchart program. Oke. Flowchart program menggambarkan urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Dalam flowchart program mengandung keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur seharusnya dilaksanakan. Oke, penjelasan berikutnya. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Oke. Analisis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Oke. Oke. Dalam pembuatan flowchart program tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisis suatu masalah yang nantinya akan diubah menjadi program komputer. Sehingga flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu program dengan yang lainnya. Oke. Oke, saya izin bacakan lagi ya untuk yang harus kita perhatikan dalam penataan penulisan algoritma dengan flowchart ya teman-teman. Oke, yang pertama, flowchart digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah dan dari sisi kiri ke kanan. Oke, yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Oke, yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir. Oke. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan menghitung nilai rata-rata. Oke. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Berikutnya yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digandalkan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Oke, yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar ya. Simbol-simbol flowchart yang biasa dipakai adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Oke. Oke, ini sama ya, kurang lebih ada judul, ada deklarasi, ada juga deskripsi untuk struktur algoritmanya teman-teman ya. Oke, contohnya algoritma yang flowchart. Sini ada judul algoritma, misalkan kita ingin membuat kopi lagi ya, membuat kopi mengolah bahan lalu dan gelas. Oke, judul-judulnya. Bagian deklarasi juga sama, kurang lebih ada gula, ada bubuk, kopi, air, kompor, panci, sendok, dan juga gelas ya teman-teman ya. Oke, berikutnya di bagian deskripsinya penjelasan kurang lebih apa nih penjelasannya sama ya? Sama ya kurang lebih ya, ada ini ya. Oke, contohnya kurang lebih seperti ini, ada start, ada end ya di sini teman-teman, ada awal, ada akhir ya. Ada mulai, ada juga selesai. Oke, yang diolah, letakkan panci pada kompor. Ini ada lainnya ya. Ada lain di sini ya. Terus langkah berikutnya diisikan air ke dalam panci
misalkan ada dihidupkan api dan kompor ya, kayak ada di sini juga ada ininya ya. Jika tunggu air mendidih, jika ada proses tunggu air mendidih, jika airnya sudah mendidih, tuangkan bubuk kadar kopi ke dalam panci. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, aduk air di dalam panci yang berisi kopi tersebut hingga kadar kopi menyatu dengan air. Lalu langkah berikutnya, tuangkan air kopi ke dalam gelas. Lalu langkah berikutnya, berikan gula secukupnya. Lalu langkah berikutnya selesai. Jika ini belum mendidih, kita tunggu dulu sampai ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk ininya ya. Oke. Sampai sini jelas teman-teman. Mas Ana jelas? Shortcut atau flowchart atau deskripsi silakan. Buat teman-teman yang lain, Mas Rifki jelas nggak Mas Rifki? Mas Rifki soalnya belum ngerjain latihannya nih kemarin, jadi nggak tahu nih sudah jelas atau belum. Mas Rifki bagaimana? Sudah, Pak. Oke, Mas Haikal Cukup, Pak. cukup ya. Mas Ana jelas Mas Ana. Pak, mau tanya Pak. Iya silakan. Oke, ini kan udah masuk ke dalam flowchart nih Pak. Ya, Nah, itu kan ada simbol-simbol tuh, mulai pakai tanda model begitu tuh, terus ada iya, iya, di bawah gitu. Terus yang bagian iya. bawah ya, tunggu air mendidih. Saya nggak tahu itu apa, apakah itu simbol proses kah atau apa? Kan saya pikir ada simbol-simbol khusus kan bisa kan mungkin misalkan mulai itu saya ganti misalkan pakai kotak gitu. Itu kan Hmm. bener nggak? Bisa nggak gitu? Apa memang ada aturan khusus? Oke, nanti akan dijelaskan di penjelasan berikutnya terkait notasi flowchartnya ya, teman-teman ya. Oh, modelnya Oke. ya. Iya, betul. Oke. Mas Ana bagaimana? Jelas ya? Mas Alsa, Mas Kawa, standby. Oke, untuk Mas Hendra, masih ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Oke, nanti akan dijelaskan implementasi ini apa saja. Oke. Oke, ini kurang lebih untuk lengkapnya struktur algoritma flowchart. Contoh algoritma membuat kopi yang dituliskan menggunakan flowchart secara lengkap ya. Di sini kita membuat kopi dengan mengolah bahan lalu disajikan di gelas. Ada deklarasi gula, bubuk kopi, air, kompil, panci, sendok gelas ya. Oke. Ada deskripsinya, kita dari mulai start, mulai sampai selesai ya. Oke, di sini ada beberapa olahan datanya. Ada letakkan panci pada kompor, langkah berikutnya sekali dalam panci, langkah berikutnya depan air di kompor, langkah berikutnya kita tunggu ada strategi status tunggu air mendidih ya. Jika iya, kita lanjut ke proses berikutnya sampai selesai ya. Pertama tuangkan bubuk kopi dalam panci. Kalau masih belum, kita tunggu ya teman-teman kalau seperti sampai mendidih ya. Karena kalau belum mendidih, rasa kopinya kurang ini ya, kurang matang ya. Oke. Oke, ada adukkan di dalam panci yang berisikan kopi bubuk tersebut hingga kadar kopi menyatu dengan air. Lalu berikutnya ada tuangkan air kopi ke dalam gelas. Lalu berikutnya berikan gula secukupnya lalu selesai ya teman-teman. Oke. Oke, untuk notasi pericotnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Simbol awal atau start, teman-teman gunakan start n ya di sini kurang lebih yang seperti yang digunakan di sini ada start, ada n ya teman-teman ya. Oke, atau mulai selesai juga boleh nggak apa-apa. Oke. Oke, berikutnya ada ini untuk yang keyboard ini tadi namanya terminator ya teman-teman. Oke, untuk yang flow line ini ya tanda panah simbol aliran atau penghubungnya di sini ada simbol aliran atau penghubungnya teman-teman teman-teman gunakan ya. Yang kita akan di sini ya teman-teman. Oke. Berikutnya ada proses ya tambah persegi panjang ya, ini persegi panjang ada proses, ini ada perhitungan atau yaitu fungsinya perhitungan atau pengolahan ya teman-teman yang ini contohnya nih ada total sama dengan total plus 10 ya atau di sini juga contohnya kalau kita bisa lihat. Nah ini ada yang tadi total dengan luas sekali sama dengan alas sekali ini itu total plus 10 ya. Nah ini kurang seperti ini berarti mana ini plus hubungan itu atau pengolahan ya teman-teman. Oke, ada tahun panci pada kompol dan lain-lainnya ya, sampai berikan gula secukupnya dan misalnya dalam panci ya. Oke, berikutnya ada simbol di sini ada input atau output data ya di sini kita gunakan kejar genjang ya kejar genjang di sini ada prestasi fungsinya memprestasikan pembacaan data dalam kurung read atau penulisan atau dalam kurung write ya di sini contohnya read reduce ya kalau seperti untuk input atau output data seperti apa ya teman-teman ya jika jika ada input data atau output data ya. Oke. Oke, berikutnya ada decision ya di sini gambarnya belah ketupat ya. Oke, di sini ada belah ketupat atau apa ya? Oke, yang di sini ada simbol pernyataan pilihan berisi suatu nilai kondisi yang selalu menghasilkan dua nilai keluaran yaitu benar atau salah nih baik true. Nah, di sini yang kita gunakan tadi di sini ada sisinya pernyataan pilihannya tadi ya ditunggu air mendidih ya di sini ya. Oke, tidak tunggu kalau belum mendidih kita tunggu kalau iya kita lanjut ke tuangkan bubuk kopi ke dalam panci. Oke. Oke.
Berikutnya ada simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ini. Apa di gambar apa ini? Namanya preparation ya. Di sini ada fungsinya nilai atau pemberian nilai awal, P sama dengan 3,14, ketemu sama dengan pasien nilai konstannya ini. Pemberian nilai awal berapa ya? Kalau seperti itu kita menggunakan simbol ini. Pak, bertanya Pak, itu ketemu sama dengan false, berarti kita melakukan deklarasi variabel gitu atau bagaimana Pak? Ya, pemberian nilai awalnya seperti apa? Misalnya kayak kita punya nilai konstantanya tadi apa? Seperti itu. Oke, ini deklarasi variabel itu diketandai yang model begini. Ya, misalkan variabel ketemunya itu kita sudah tentukan nilainya itu false, nilai konstantanya. Nanti dibacanya pada saat ada proses pengolahan berikutnya dibacanya false. Oh, nanti baru tanda panahnya, baru kita kasih tanda panah gitu ya ke Ya, flow. nanti ya tanda panah ini kan flow line ini tadi kan dia garis penghubung. Berikutnya ada lagi proses apa lagi yang ingin kita gunakan, apa masih ada perhitungan atau pengolahan kurang lebih seperti itu ya. Oh, berarti kalau ini dikasih model begini, kalau saya kasih tanda panah, terus pasti kalau dia masuk tanda panah, nanti di bawahnya itu untuk prosesnya atau misalkan misalkan if bla 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 then misalkan apa gitu ya, if dan Iya, iya then-nya itu boleh. saya kasih tanda kotak yang ya, oke coba ya Pak, next dulu Pak, next. Ini. Ini ya proses itu ya, yang Iya, bagian iya, ini ya. iya ini, ya boleh silakan. Yang ini ya Jadi prosesnya ya, gunakan yang persegi jadi yang panjang tadi ini ya. itu if, yang ini then-nya gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita masih ada proses untuk pilihan, misalnya masih ada if atau then, gunakan yang ini yang decision pernyataan pilihan. Kalau Simbol looping, flowchart-nya. kalau if Kenapa? then else looping, Iya, kan if itu kan menghasilkan. Misal kayak seperti ini, ada if-nya ya. Jika air mendidih, ya, lanjut ke tuangkan bubuk kopi ke dalam panci. Pak, Jika ini kan proses Pak, maksud saya kalau looping Pak, iya, looping if looping then juga sama, else kurang if. lebih seperti itu. Misal polnya apa, terus tergantung kondisinya apa yang ingin ditentukan. Jika masih ada proses pilihan, gunakan simbol yang ini. Jika masih hanya proses pengolahan, gunakan yang ini yang persegi panjang. Ya kan yang for itu ya, for i sama dengan berapa lah, kurang sampai terus Ya, next, kurang ya lebih seperti itu ya. Ya itu yang maksud dimaksud ya. saya. Ya, Betul. kurang lebih seperti itu. Nah, maka pakai simbolnya yang mana? Yang ini kah atau pakai yang tanda apa tuh lancip tadi itu proses atau pakai yang decision atau pakai yang kotak tadi Pak? Yang for itu ya. Ya yang for each, yang while do tuh apa tuh banyak tuh. Saya juga Iya, belum belajar sih, saya nggak tahu. iya, nanti disesuaikan aja sesuai fungsi-fungsinya ini. Nanti kita lihat jika memang for-nya itu menghasilkan pernyataan pilihan, kita gunakan yang ini kurang lebih seperti itu ya. Ya kan for itu kan jika i-nya sama dengan 1, lanjutkan langkah berikutnya kurang lebih Ya seperti itu ya. Sampai kalau yang di ibaratnya yang ditentukan nilainya akhirnya itu berapa kurang lebih ya seperti itu. kalau decision ini kan cuma dua nih Pak, false Iya, dan true, ya iya, kan? iya. Bagaimana jika terjadinya prosesnya if-nya banyak, if dan else-nya banyak gitu Pak? Maka apakah masih valid menggunakan ini dibandingkan menggunakan kotak yang tadi gitu Pak? Masih sebetulnya tergantung, makanya tergantung berapa, misalkan if dan else bercabang, maksudnya kurang lebih jadi percabangnya misalnya banyak ya, nanti maka kita sesuaikan algoritmanya itu kita buat dulu, jadi kita tahu berapa banyak yang harus kita buat Iya, terkait saya yang decision ini kurang lebih seperti ya itu. secara notasi bagusnya pakai yang ini kah, yang decision atau menggunakan kotak yang tadi Pak? Kalau itu Kalau nota menggunakan looping. ya tetap menggunakan yang ini, bagusnya ini cara notasi. Tapi kan ini dua Pak. Yes, false dan true doang Pak. Betul. Misalkan kita punya, misalkan jika tunggu air mendidih, jika iya kita lanjut dulu tunggu. Dan jika tidak, kita kan ada proses tunggu di sini. Apakah pada saat kita tunggu ini masih ada if Ini lagi kan atau gimana? Atau pada itu saat kan yang ada ini? dua. Itu cuma Iya, ada dua aja sih Pak. Cuma ada iya, dua betul, kondisi aja. betul. Contohnya ini kan pada saat ini kita ada dua kondisi kan. Contohnya pada Betul. saat iya Ya, betul. Nanti apabila ada kondisi berikutnya bagaimana? Kita tambahkan lagi di sini. Apakah kita harus melihat kondisi yang berikutnya lagi? Apakah masih ada kondisi berikutnya lagi? Kurang lebih seperti itu. jadi tetap menggunakan decision itu Iya, tetap menggunakan decision notasinya. ini. Iya, betul. Nanti Oke. kan akan menghasilkan keluaran lagi, ya atau tidak lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, oke. Jadi banyak dong ya notasi yang model begitunya jadinya. Betul, makanya tergantung bagaimana kita ininya algoritmanya seperti apa. Apakah memang atau di dalam algoritma itu ada kondisi banyak yang harus dipenuhi atau seperti apa. Oke ya. Oke. Oke. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke
mana tadi? Nah ini ya, untuk plan proses menggunakan subprogram atau fungsi atau klausul di sini ada garis persegi panjang, kita kasih tambah 2 gini ya teman-teman. Integer max dalam kurung A, B ya teman-teman. Oke. Berikutnya ada on page connector ya, ini ada penghubung flowchart pada satu halaman. Pakai ini ya teman-teman untuk penghubung flowchart pada satu halaman. Oke. Berikutnya ada opaque connector penghubung flowchart pada halaman berbeda. Nah ini ya teman-teman. Kita gunakan tanda ini ya. Opaque connector untuk penghubung flowchart pada halaman Maksudnya gimana berbeda. Pak itu Pak? Yang on page connector sama off page connector. Ini kalau satu halaman doang flowchartnya banyak gitu ya? Atau Betul, gimana? kali ya, Nyambung. betul. Iya, yang tadi dibilang jika misalnya kita benar-benar kondisi balik kan banyak flowchart yang harus kita buat. Jadi supaya teman-teman yang membuat program itu bisa memahami ini flowchartnya sambungannya mana, kurang lebih seperti. Jadi kita Iya, kan gunakan kalau tanda. dibuat what if-nya kan banyak banget tuh. Iya, Banyak sana kita banget. buat banyak ya. Jadi dibuat misalkan dua baris gitu ya. Gitu Iya, ya. betul. Misalnya pada Tapi dalam satu satu halaman. halaman Iya, on kalau page misalnya satu. connector. Betul, kalau satu halaman kita pakai on page connector ini. Oke, ini kan jadi problem biasanya kalau programming gitu sih. Kalau terlalu banyak what if-nya nanti malah bingung kalau nggak dikasih kok dipecah gitu kan. Iya, betul. Makanya kita kasih konektor seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Oke, sudah ya. Sudah kurang lebih seperti ini yang perlu teman-teman dipahamin terkait notasi flowchart. Oke, buat teman-teman yang lain ada pertanyaan, Mas Ana bagaimana? Mas Ana, Mbak Salsa sepertinya sudah cukup ini ya, pahami. Mas Kawa nggak standby ya, Mbak Salsa. Mas Wildan bagaimana, Mas Wildan? Jelas ya? Mas Rifki, jelas flowchart. Cukup, Pak. Oke, Mas Ana bagaimana? Cukup jelas. Mas Ana? Iya Pak, maaf Iya, ada pertanyaan, boleh silakan. kalau pertanyaan mungkin belum Pak, tapi ya saya ini sambil lihat PowerPoint-nya lagi, Oh memahami iya, sendiri dulu. oh, iya gitu. Oke, nggak apa-apa, silakan. Nanti sambil paralel dia untuk mengerjakan latihannya teman-teman ya. Oke. Ya, tapi Mas Ana sudah lumayan ya, seperti yang sudah teman-teman yang pertama kali Mas ada buat kan ada pacul, ada macam-macam seperti itu ya. Oke. Oke, Mas Haikal bagaimana Mas Haikal? Jelas, Pak. Oke, Mas Haikal jelas. Mas Kawa sudah standby? Atau Mas Kawa lagi sama Mas Hendra ya dan Mbak Salsa ya? Mbak Salsa bagaimana? Jelas? Oke, seandainya belum ada pertanyaan, oke kita akan coba ya lanjut ke ini saya close dulu mana ya. Oke, berikutnya kita tetap ya latihan seperti kemarin, kita buat algoritma. Kemarin kan teman-teman buat algoritma secara deskriptif. Nah, sekarang teman-teman silakan buat algoritma secara deskriptif, pseudocode ataupun flowchart ya untuk permasalahan berikut. Nah, pilih 5 ya teman-teman silakan. Mau 5-5-nya flowchart juga silakan, mau 5-5-nya pseudocode silakan, atau mau 5-5-nya tapi baiknya dibagi-bagi terserah teman-teman sih ya. Ini mau deskriptif juga silakan Pak, ya teman-teman. boleh Ya silakan. dicontohin nggak Pak? Satu aja, biar kita nanti bisa nyontek. Nanti kita ngikutin yang ada di sini. Contoh yang pseudocode tuh saya masih nggak ngerti. Terus flowchart-nya itu dari salah satu contoh ini bagaimana dicontohkan Pak? Terus satu, yang kedua, aplikasi buat flowchart-nya itu pakai apa bagusnya ya? Itu juga nggak dijelasin dari tadi. Jadi kita juga bingung mau pakai apa. Apakah cuma ditulis coret-coret doang di kertas atau apakah ada web base yang memudahkan kita untuk bikin flowchart gitu. Karena saya yakin teman-teman yang lain juga pasti nggak ngerti nih. Oh, belum tahu ya kalau flowchart itu maksud simbol-simbolnya ada di mana mau pakai apa silakan. Oke, nanti saya kasih tahu ya untuk yang flowchart itu kita baiknya pakai aplikasi buatnya dari awal nanti saya kasih tahu. Oke, jadi untuk sementara teman-teman silakan pilih aja untuk deskripsi atau judulkan contohnya yang ini ya teman-teman silakan aja disesuaikan. Untuk bahasa pemrogramannya teman-teman nggak apa-apa teman-teman gunakan dulu ini dulu ya tadi ya nih seperti contohnya tadi misalkan teman-teman penasaran ingin nyoba pseudocode. Kalau teman-teman belum memahami silakan teman-teman disesuaikan aja. Pertama teman-teman gunakan bahasa yang read ini dulu silakan nggak apa-apa. Right, yang penting ada masukan keluaran. Atau teman-teman mau pilih deskriptif aja silakan nggak apa-apa. Atau mau pilih yang flowchart teman-teman mau coba dulu masukin ini. Yang terpenting teman-teman di sini teman-teman pahamin dulu yang apa namanya
Notasi flowchartnya itu seperti apa ya? Nih saya kasih tahu kalau buat flowchartnya di Word itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau yang teman-teman mau buat flowchart, Microsoft Word saya mana ya? Ini ya. Mana ya insertnya ya? Ini shape. Nah ini ya teman-teman ya. Belum saya share screen ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Word untuk jika teman-teman ingin buat flowchartnya. Nah, di sini ya teman-teman ada beberapa pilih ada flowchart ya teman-teman, ada beberapa simbol, silakan teman-teman gunakan. Tadi yang sudah kita bahas dulu ya teman-teman ya. Oke, misalkan kita buat tadi apa star ya. Startnya dulu teman-teman buat tadi startnya lambangnya ini ya. Teman-teman buat terus buat teman-teman buat aja garis penghubungnya. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di sini silakan nggak apa-apa lihat lagi ini garis penghubungnya, teman-teman gunakan line ini. Nah, dan di sini terus tadi ada apa? Ada pengolahan datanya di sini teman-teman, ada pengolahan datanya. Nah, kalau untuk ganti warnanya teman-teman nanti ganti warnanya di sini ya teman-teman, di sini ada asset outline. Bisa garisnya warna hitam ya tadi ya, warna hitam ya. Nah, ini warna hitam ya. Terus ininya teman-teman ganti sepilnya itu ganti putih. Nah, supaya dulu baca ya. Kalau untuk add text-nya teman-teman tinggal klik kanan aja. Di sini add text, misalkan tadi mulai. Pak Anas, Ya, Pak, gimana? ada aplikasi khusus nggak ya Pak yang flowchart-nya? Kalau ini kan cuman save-save doang nih. Kalau Oh, yang gitu. aplikasi khusus flowchart kan enak tuh, tinggal ngedrag-ngedrag doang, notasi flowchart-nya udah ada gitu. Nah, saya masih bingung tuh ada nggak ya yang web based gitu ya? Saya Ya. nggak tahu gitu. Oh, yang mau yang online. Biasanya Iya, kalau jadi online kan bisa langsung di save gitu kan. Jadi mempercepat kita untuk bikin gitu Pak. oh gitu. Kalau untuk yang online saya juga belum nyari tahu nih untuk yang flowchart ini nih. Tapi kalau dari Word itu ada nggak ya yang aplikasi yang bisa langsung flowchart gitu? Maksudnya langsung jadi atau bagaimana? Ya maksudnya ada tools utamanya gitu. Jadi kalau ini kan cuma pakai shape doang tuh, geser-geser. Betul, betul, siap ya betul. Nah kalau yang flowchart-nya itu sebenarnya tinggal ngedrag doang gitu. Jadi udah ada lengkap sama notasinya gitu. Ada nggak ya Pak di Word ya? Di Word Iya. itu maksudnya maksudnya yang apa ya? Kalau setahu saya sih kalau yang biasanya nih ya, kalau yang online itu bentuknya hampir sama seperti ini ya. Misalkan saya punya nih, kalau saya punya seperti ini, misalkan. Nah, ini tetap bisa juga dan masuk ke sini Waktu nih. kemarin pas ada IT Bootcamp-nya Pak Ono itu, beliau ada Kasih apa? kasih cara bikin desain-desain gitu Pak. Tapi saya lupa halamannya itu apa gitu, nama websitenya gitu. Tapi saya lupa sih. Coba aja Jadi nih Mas dijelajahin dulu yang ini nih, kan ada bahkan ada kalau saya lihat kayak ada di internet ini ada online nah portalnya ini. kira-kira kayak gini nih Pak, ini kayak gini persis nih. Jadi Nah, tinggal iya. ngedrag doang gitu. Iya, silakan aja coba Ada yang free dipelajari. nggak ya Pak? Cari aja yang free. Karena coba aja di seluruh Indonesia. Saya kalau pakai sign up terus saya belum daftar juga ke sini. Ya kan jadi lebih mudah tuh. Kalau kita pakai yang model begini kan simpel banget, tinggal ngedrag doang kan. Iya, betul. Tapi di situ ya silakan. Bentar ya, coba. Ya, silakan ditelusuri aja ya Mas Enda ya, mau coba sign up atau apa. Tapi kalau yang terbaik baiknya jangan deh, kalau saya bilang cari aja yang free dulu, betul kata Mas Enda tadi ya. Untuk latihan-latihan ya teman-teman ya. Oh ada Miro, ternyata Miro ada Pak. Miro, Ada Miro Miro, ya. Miro, Eh, Miro.com kayak. Nero, Miro.com.
Miro. Mama India Romeo Oscar. Mama Indio Romeo Oscar. Itu ada sign up free kalau nggak salah. Saya baru googling sih. Googling juga ya. Oke. Ya. Ya buat teman-teman yang ingin coba yang online silakan, nggak apa-apa, teman-teman ditambahkan lagi latihannya supaya teman-teman terbiasa menggunakan membuat website secara online ya. Nah ini Nah, itu. teman-teman ada sign up free-nya ya. Ya silakan jika menggunakan ini membantu teman kita memudahkan teman dan mengerjakan latihan, silakan nggak apa-apa digunakan aja ya teman-teman ya. Atau teman-teman ingin menggunakan Word saja juga boleh, silakan ya Mas Hendra atau teman-teman yang lain boleh silakan. Nah ini kan tadi tulisannya masih putih ya di Word ya teman-teman. Kalau tulisannya masih putih teman-teman, nah nanti silakan ya teman-teman ya. Atau teman-teman ingin yang menggunakan Word juga boleh silakan nih. Kalau masih putih teman-teman diblok aja tulisannya di sini, dan di tulisannya tadi mana tulisan. Nah ini ya teman-teman tulisan. Ini ya jadi warna itu ini akan ditulisan bukan text field, mana tulisannya, mana ada tulisannya. Iya ini otomatis kok nggak ada ya tulisannya. Mulai mana ada tulisan ini. Oh ini dia ini ya om teman-teman ganti. Nah ini mulai jadi tulisannya hitam biar kelihatannya teman-teman ya. Oke kalau untuk menggunakan Word silakan begini nggak apa-apa juga boleh, atau mau menggunakan yang tadi juga boleh silakan ya teman-teman ya. Oke jelas ya Mas Ana dan teman-teman yang lainnya. Ini ada banyak ya timbal Word aja teman-teman, tinggal pilih aja kalau pakai Word ya silakan nggak apa-apa. Tinggal diklik, klik taruh sini. Gimana tadi hilang. Jadi berikutnya apa tadi pengolahan data misalnya masih ada lagi. Nah teman-teman save aja bikin lagi. Oke dirapikan aja teman-teman ya. Mas Ana dan teman-teman yang lain jelas. Jika ada pertanyaan boleh silakan. Tadi sampai mana tadi? Nah ini tadi ya terkait latihannya saya coba ulang lagi. Nah nanti teman-teman silakan aja kita sebelum saya selesai. Nah ini silakan teman-teman dipilih aja 5 terserah mau yang 5-5-nya ada skitip atau 5-5-nya pseudocode atau 5-5-nya flowchart ya. Silakan aja di sini ada beberapa pilihan yang seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Saya di sini mengirim email sampai dengan juga pilihan bebas teman-teman bebas silakan pilih yang apa. Algoritma silakan nggak apa-apa. Disesuaikan aja sama teman-teman, dipilih aja sama teman-teman bebas ya. Silakan mau 5-5 flowchart juga boleh ya. Cukup jelas ya nih saya share dulu materinya teman-teman. Di sini saya share chat temuan 3 ya. Mana chatnya? Ini ada materinya ya. Oke ya, Mas Ana, Mas Wildan, Mas Haikal, Mbak Salsa, Mas Kawa, silakan jika ada pertanyaan, Mas Rifki, silakan. Jika ada pertanyaan. Untuk PHP-nya belum install siapa? Apa sudah install semua? Sudah ya. Bisa mana ya? Oh, enggak kelihatan ya. Mas Rifki, jelas. Nanti Mas Rifki untuk yang belum dikumpulkan ya Mas ya. Oh iya baik Pak. Oke. Mas Haikal jelas ya. Mas Ana jelas Mas Ana? Pak. Ya. Bisa bikin 3 atau berapa gitu Pak? Jangan 5 kayaknya kebanyakan Pak. Kalau 5 kebanyakan. Iya Oh Pak. gitu. Oh maunya berapa? 3 boleh Pak. 3 boleh ya nggak apa-apa. Yang penting langsung bisa paham nggak apa-apa silakan.
Ya, Iya, makasih Pak. iya, jika terserah Mas ini aja. Tapi kalau saya sih kalau makin banyak sih makin bagus sebenarnya sih. Tapi nggak apa-apa, silakan aja. Yang penting bisa paham, silakan. Oke, emang rencananya mau buat pakai apa Mas Haikal? Enggak, masih mau nyoba-nyoba kan. Jadi takut ntar nyelesainnya lama gitu Pak. Oh iya Ada iya tugas yang lain juga. Oh iya silakan, nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa, silakan. Oke, Ya, teman-teman makasih yang Pak. lain, ya silakan Mas Yuldan, silakan atau Mas Rifki. Bapak kalau mau tanya, berarti ntar abis ini kita membuat flowchart ya Pak berarti? Ya, boleh kan kalau deskripsi kan udah tuh kemarin tuh ya Mas. Karena ya, atau mau makin di pedalamannya deskripsi juga silakan. Atau mau nyoba latihan yang menggunakan flowchart juga boleh silakan. Untuk latihannya. Oke. Oke, Mas Ana, Ya Kak, maaf. sudah jelas Mas Ana? Sudah Kak, sudah Kak. Jadi pertemuan kali ini kita belajar membuat flowchart ya Kak. Boleh, silakan. Latihan menggunakan flowchart juga boleh, silakan. Baik Kak, terima kasih Oke, Kak. oke. Oke, kalau untuk yang SMPP yang belum install, silahkan install ya teman-teman. Kalau mau ngaktifinnya teman-teman yang buat ini ya di install dulu, jangan lupa di sini ya teman-teman ya. Ini saya udah share screen ya tadi ya. Udah ya ini di install dulu ininya apa aja di start. Nah, buat teman-teman yang mengalami kendala pada saat lokalhost misalkan belum dibug di ini teman nanti dikabarin aja ke saya ya. Oke, ini apa sekian kita start dulu. SMPP-nya kalau kita menggunakan yang tadi ya PHP lokalhost PHP ya, PHP Mayat nih kalau kita mau buka ya. Kalau kita mau buka PHP Mayat ini silakan. Nah, ini kalau untuk contoh bahasa PHP ini yang kita buka filenya itu kalau SMPP itu biasanya di mana ya, Redux ya. Ini kita buka dulu, pasien dulu kalau kita bisa buka ya teman-teman. Nah, ini saya share screen yang tadi disampaikan oleh siapa Mas Enta ya. Ini teman-teman kalau ingin coba-coba yang Miro silakan. Nah, ini yang tadi di share oleh Mas Hendra. Silakan cari aja yang free ya teman-teman itu online tuh ya. Coba ngapain ya? Oh, lokalhost ya. Nah, lokalhost saya. Hmm, buka.
Nah, jika nanti sudah di start, teman-teman pastikan PHP-nya jalan ya nih teman-teman di sini. Saya close dulu PHP-nya teman-teman. Oke. Itu. Oke, silakan ya teman-teman yang ada tanya minta tolong untuk dibuatkan alamat Google Drive buat teman-teman untuk kuis hari ini ya. Nah, ini sudah belum ya, belum ada ya. Saya minta tolong dibuatkan untuk alamat Google Drive yang pertemuan ketiga ya. Oke. Jika ada pertanyaan silakan juga ya buat teman-teman ya. Boleh paralel lewat chat atau langsung tanya boleh, silakan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Nah,
Maksudnya gimana, Mas? Jika sudah saya kelas gimana panas? Ini teman-teman belum ada yang selesai ya. Teman-teman gimana? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Teman-teman sudah belum ada yang selesai ya? Belum ada yang selesai. Teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Ada yang standby nggak teman-teman? Mas Ana, Mas Wildan, Mas Salsa, Mas Rifki, lagi pada sholat ya? Baru mengerjakan, Pak. Oh iya ya, silakan ada kendala kasih tahu ya. Oh, alhamdulillah belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Sebentar ya Pak, 7 menit lagi. Siapa sih ini? Agung ya? Hostnya Pak Agung. Oke, sebentar ya Pak ya. Teman-teman masih mengerjakan sepertinya.
Oke, buat teman-teman masih belum selesai juga ya. Kalau saya lihat di sini teman-teman belum ada yang ngumpulin ya. Oke, saya lihat alamat Google Drive tadi mana ya? Ini. Dan nanti silakan teman-teman dilanjut. Baiknya sih memang teman-teman latihannya menggunakan flowchart ya, tapi nggak apa-apa teman-teman dipilih aja silakan. Oke, pertemuan kita hari ini di mana ada beberapa tata cara aturan penulisan ya, ada deskriptif, ada juga procedure code, ada juga flowchart ya teman-teman ya. Oke, sambil pada teman-teman aja nih, kalau belum selesai nggak apa-apa, nanti diselesaikan aja. Oke, yang mana ada beberapa ya struktur penulisan algoritma ya, ada judul, ada deskripsi, ada deklarasi, ada juga deskripsi ya. Oke, yang mana ada beberapa notasi penulisan flowchart yang tadi kita sudah jelaskan juga notasi flowchart ya. Silakan buat teman-teman ya, nanti di ini ya diselesaikan aja yang belum latihannya ya, yang belum kuisnya, dan jangan lupa dikumpulkan di halaman keluarga. Soalnya kalau saya lihat di sini belum ada yang ngumpulin teman-teman. Oke, kurang lebih untuk pertemuan kita hari ini kesimpulan seperti ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa aturan penulisan dalam algoritma, ada deskriptif, ada tips pseudocode, ada juga flowchart ya teman-teman, yang mana struktur penulisannya ada yang pertama teman-teman buat judulnya, ada juga buat deklarasi, juga buat deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ada narasi flowchart ya beberapa ya, yang mana yang digunakan untuk simbol awal, ada untuk simbol aliran, ada juga perhitungan, ada juga memproses pembacaan data, ada yang pernyataan pilihan, ada juga yang set kembali awal, ada juga proses menjalankan sub, ada program, ada juga penghubung flowchart, ada juga penghubung flowchart pada satu halaman dan juga pada halaman berbeda ya teman-teman ya. Oke, silakan nanti dibaca lagi kembali materinya teman-teman ya. Dan jika masih ada pertanyaan silakan dilanjutkan bertanya lewat Telegram juga boleh ya. Oke, untuk kuisnya tadi teman-teman untuk membuat algoritma ya, silakan teman-teman pilih secara dulu code begitu atau flowchart ya teman-teman 5 ya. Ya, ini teman-teman disesuaikan aja teman-teman bisa selesainya berapa. Dan untuk hari ini kita belum ada review, nanti silakan teman-teman yang udah siap untuk review pertemuan 2 dan 3 juga silakan ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, Mas Haikal, Mas Rifki, ada yang standby, Mas Hendra atau teman-teman yang lain, Mas Salsa, Mas Wildan, Mas Rifki, Iya, Pak. Mas Ana masih standby ya? Iya, Ya, Pak. Pak, Oke, itu tugasnya eh, satu satu deskriptif, satu pseudocode, satu flowchart gitu kan, Pak. Nggak harus misal satu tema deskriptif, terus pseudocode, terus flowchart gitu. ya nggak harus. Jadi silakan dipilih aja. Yang penting di teman Mas Ana mau latihannya yang mana, mau latihan mengerjakan algoritma secara penulisannya yang mana silakan nggak apa-apa. Oke, Pak. Berarti dari 5 tema itu boleh beli satu yang deskriptif, satunya yang satu lagi pseudocode, yang satu flowchart ya, Pak. Boleh, silakan. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Oke, nggak apa-apa, silakan ya. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Silakan. Kita di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait ini ya. Sebentar ya Mas. Mas, Pak Agung ya. Pak Agung atau siapa? Kita akan bahas terkait struktur data dalam algoritma ya teman-teman, yang mana poin-poinnya ada definisi struktur data dan tipe data, ada pengertian konstanta dan variabel, ada array, ada stack, ada queue, tree, dan graph ya teman-teman ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup aja ya Mas Ana ya. Mas Ana masih ada pertanyaan? Bisa Mas Ana ngerjain ya? Bisa ya? Yang Bisa, flowchart Pak. bisa. Baik, Oke, Pak. Terima kasih, Pak Anas. oke. Buat teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan? Mas Haikal, Mas Rifki, bagaimana cukup, Mas Pak. Rifki? Pertanyaan? Mas Salsa, Mas Wildan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Baik, jika kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang ada standby hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Buat teman-teman yang menyelesaikan latihan, mohon untuk diselesaikan teman-teman untuk kebutuhan review kita ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang Mas Ana. Saya izin tutup ya, jika tidak Iya, ada Pak. pertanyaan. Terima kasih, Oke, Pak Anas. oke, selamat. Oke, Makasih, Siang, selamat. Pak. Oke, selamat siang. Saya izin lip ya teman-teman semua. Ya, Iya, siang, Pak. Pak. Oke, terima kasih host.